Kalian itu cuman butuh rencana yang terorganisir ya. Maka dengan rencana yang terorganisir akan mengarahkan kalian untuk bisa memulai dan mengembangkan channel YouTube yang mungkin kalian juga bisa sukses di YouTube nantinya ya. Jadi pikirkanlah untuk memulai dan membuat channel YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pembahasan kali ini saya akan memberikan cara untuk membangun channel YouTube dari awal hingga mungkin nantinya kalian akan bisa sukses seperti YouTuber-YouTuber yang lainnya ya. So, simak terus videonya baik-baik ya. Oke, yang pertama dalam cara untuk membangun channel YouTube adalah kalian harus punya rencana ya untuk bisa memulai membangun channel YouTube kalian ya. Karena banyak sekali ya teman-teman kita yang hanya menginginkan kesuksesannya saja ya di YouTube. Akan tetapi mereka bingung mau mulainya dari mana, harus bagaimana, nanti gimana nih kalau gak ada yang nonton, gimana nih kalau gagal. Nah, itu tuh pikiran seperti itu yang cuman ada di pikiran kalian tanpa memulai gitu untuk membangun channel. Tapi kalian udah berpikir tentang resikonya nih apa yang akan didapat. Kalian itu cuman butuh rencana gitu, rencana yang terorganisir ya. Maka dengan rencana yang terorganisir akan mengarahkan kalian untuk bisa memulai dan mengembangkan channel YouTube yang mungkin kalian bisa sukses di YouTube nantinya ya. Jadi pikirkanlah untuk memulai dan membuat channel YouTube ya. Nah, langkah berikutnya untuk membangun channel YouTube adalah kalian harus tahu ya tentang kebijakan YouTube ya. Kalian bisa baca-baca itu dan pelajari kebijakan YouTube. Karena apa? Karena kalau kalian tidak tahu ya aturan YouTube, misalnya nih, kemudian kalian main asal membuat video gitu. Nah, itu nantinya akan merugikan kalian sendiri gitu. Terus misalnya kalian upload nih video yang dilarang oleh kebijakan YouTube itu dikarenakan kalian tidak baca gitu, atau malah kalian tidak belajar itu tentang kebijakan YouTube, maka nantinya ada efek yang pastinya bakal merugikan ke channel kalian ya. Kayak misalnya kalian bisa tidak direkomendasikan gitu, dan juga channel kalian malah bisa di-ban aja sama YouTube gitu. Jadi yang pertama tuh kalian minimal baca dulu ya kebijakan aturan YouTube gitu. Terus kalian tuh harus cari tahu gitu jenis-jenis apa sih yang nggak diperbolehin sama YouTube ya. Kayak misalkan jenis-jenis video apa yang tidak boleh diupload dan yang boleh diupload di YouTube itu seperti apa ya. Dan kalian harus tahu juga ya tipe-tipe musik yang berhak cipta. Jangan kalian tuh asal main comot aja gitu musiknya. Kalau misalkan kalian pakai musik gitu, kalian bisa ambil aja di YouTube Studio gitu. Di situ ada musik ya yang direkomendasikan itu oleh YouTube ya. Kalian juga harus tahu video seperti apa yang bisa dimonetisasi dan yang tidak bisa dimonetisasi itu seperti apa ya. Kalian mungkin bisa tonton video saya yang lainnya ya tentang kebijakan apa yang bisa dimonetisasi dan tidak bisa dimonetisasi oleh YouTube ya, supaya kalian tidak salah paham gitu dalam mengambil keputusan gitu. Misalnya nih kalian udah capek-capek kumpulin subscriber, kumpulin jam tayang, tapi pas giliran mau dimonet malah nggak bisa karena konten kalian mengandung pelanggaran gitu dari kebijakan YouTube gitu kan. Itu kalian sendiri gitu juga yang rugi ya, kalian sendiri gitu yang rugi. Jadi yang pertama tuh kalian harus fokus dulu belajar tentang kebijakan YouTube ya teman-teman. Gini deh, supaya gampang saya buatkan teks ya buat kalian. Nah, ini contoh teksnya ya. Kalian harus fokus memahami aturan kebijakan YouTube ya. Yang pertama adalah kalian harus
paham jenis-jenis video apa saja yang tidak boleh diupload di YouTube ya. Dan kedua, pahami jenis-jenis musik yang mengandung hak cipta ya, jenis-jenis video yang tidak bisa dimonetisasi dan tidak dimonetisasi gitu ya. Nah tadi itu kan sudah saya jelasin ya di atas itu sebelum dibikin teks, tapi supaya lebih gampangnya lagi, supaya lebih detailnya lagi itu saya bikin teks ya khusus buat kalian ya. Oke, untuk langkah kedua ini kalian harus pikirkan video ini sih dibuat untuk siapa gitu. Penting ya bagi kalian untuk memikirkan target penonton atau audiens ya yang dituju gitu. Karena buat konten YouTube tanpa memikirkan untuk siapa yang konten itu dibuat ya, maka nggak bakal lah ada yang orang nonton gitu, nggak bakal ada orang yang nonton gitu, karena kalian buat videonya juga tidak tahu kan khususnya untuk siapa. Jadi untuk langkah kedua ini kalian harus benar-benar pikirkan video kalian itu untuk siapa, apakah anak-anak, remaja gitu, atau bahkan bisa lansia juga ya. Jadi kalian harus pikirkan ya isi konten itu kalian ya. Dan mungkin ya lebih jelasnya target penonton kalian ya seperti apa gitu, yang suka nonton konten gitu, yang suka nonton konten kalian gitu. Jadi pikirkan target penonton kalian gitu. Untuk langkah berikutnya, setelah gambaran penonton nih udah jelas misalkan, sekarang kalian tinggal cuma tentukan ya channel kalian gitu mau membahas tentang apa gitu, temanya mau apa sih, atau spesifiknya itu topiknya mau apa gitu. Menurut saran saya sih kalian harus pilih tema yang sesuai gitu dengan passion kalian, atau juga dengan misalnya profesi kalian gitu. Kalau kalian misalkan sebagai tukang kuli bangunan atau misalkan sebagai karyawan, nah, kenapa sih harus seperti itu? Karena itu akan memudahkan gitu nantinya untuk membuat sebuah video ya. Nanti untuk kalian membuat videonya itu lebih gampang kalau kegiatan sehari-hari kalian atau bahkan hobi-hobi kalian gitu ya. Selanjutnya tuh kalian juga harus pikirkan ya format konten kalian itu apa gitu, misalkan seperti vlog gitu, atau mungkin kalian ingin membuat format video ya yang seperti saya ini gitu, hanya duduk di sini bercerita di depan kamera gitu tanpa harus kemana-mana gitu, itu juga bisa. Nah kalau kalian misalkan sudah memulai untuk membangun channel, terus kalian ini udah tahu gitu tentang peraturan kebijakan YouTube gitu, dan tema video kalian juga sudah jelas gitu, target penonton juga sudah jelas, lalu selanjutnya apa sih yang harus kalian lakukan? Nah kalian harus lakukan riset ya, banyak-banyaklah menonton video orang lain agar kalian bisa tahu gitu cara menyajikan video kalian di YouTube itu seperti apa sih gitu. Pelajarilah bagaimana mereka cara membuat judul, bagaimana mereka membuat thumbnail gitu. Terus latihlah diri kalian untuk terus berbicara gitu, karena kalau misalkan kalian pertama kali misalkan terjun ke dunia YouTube gitu, biasanya kendalanya itu adalah cara berbicara kalian gitu. Maka kalian harus belajarlah speaking publish. Mungkin kalian juga punya teman-teman ya yang bisa bicara di depan publik, misalkan entah itu pembawa acara ataupun apalah gitu. Nanti kalian bisa nilai nih apakah ekspresi dan intonasi cara kalian berbicara itu sudah baik atau belum gitu ya teman-teman. Kalau kalian nih sudah latihan bicara yang saya inginkan, kalian tuh sudah mulai untuk menyiapkan peralatan kontennya ya. Nggak perlu misalkan yang bawa alatnya tuh yang mewah-mewah gitu atau mahal. Yang penting kalian cukup bisa buat bikin video aja ya. Kalian cukup mempunyai HP Android misalkan atau HP biasa lah gitu, dan cuma tripod aja gitu. Itu saja dulu yang kalian butuhkan. Yang penting adalah ketika kalian rekam itu pencahayaannya harus cukup bagus ya. Dan setelah kalian sudah membuat video nih misalkan gitu, dan kalian mengedit video tersebut,
Dan tentunya kalian sudah buat ya thumbnail yang menarik, kalian harus buat itu thumbnail yang menarik gitu ya. Kalian nanti bisa upload video kalian ke YouTube. Nah, ketika kalian upload ke YouTube nih, kalian juga harus perhatikan ya setting videonya ya seperti apa gitu. Kalian bisa lihat di channel lainnya cara menyeting video itu gimana. Kalian pelajari caranya lagi ya, agar kalian tahu gitu metadata itu apa, cara membuat judul gimana, cara mengisi deskripsi seperti apa. Itu kan banyak sekali ya. Jadi kalian pasti tahu ya kegunaannya untuk apa ya kalau sudah kalian pelajari gitu. Dalam membuat video kalian ya teman-teman, khususnya kalian harus pastikan dulu ya video kalian itu sudah bagus atau tidak ya. Itu menurut versi kalian ya, jangan terburu-buru membuat video satu hari misalkan satu video gitu misalkan. Akan tetapi video kalian tuh tidak ada manfaatnya gitu sama sekali ya untuk penonton kalian gitu. Buatlah video misalkan seminggu sekali gitu kan. Yang penting tuh kalian bisa menjamin gitu bahwa video tersebut gitu adalah yang terbaik gitu versi kalian sendiri gitu. Janganlah terburu-buru untuk mengupload video kalian ke YouTube nih tanpa kalian cek dulu gitu video kalian itu seperti apa gitu. Nanti kan kalau nggak dicek lagi sama kalian kan bisa jadi itu ada yang gimana gitu, lupa sama kalian, di cut gitu. Jangan lupa juga bila kalian sudah mengupload misalkan video kaliannya ke YouTube, kalian tuh riset juga itu. Kalian bisa buka nanti analitiknya ya di studio YouTube gitu, di studio YouTube kalian gitu. Kalian bisa cek berapa penayangannya, berapa subscribernya. Bila video kalian misalkan baru 4 atau 5 orang yang nonton, jangan pusing mikirin view ya. Kalian hanya perlu banyak upload video gitu untuk mengembangkan channel kalian gitu. Nah, jadi yang pertama tuh kalian harus pahami dulu ya kebijakan YouTube ya, jenis-jenisnya video yang tidak boleh diupload di YouTube gitu, dan pahami jenis-jenis musik yang mengandung hak cipta, dan jenis-jenis video yang bisa dimonetisasi dan tidak dimonetisasi ya ketika kalian mau membuat video. Mungkin sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat gitu bagi kalian ya yang baru mau memulai jadi seorang YouTube gitu, mau menjadi seorang YouTuber gitu. Semoga kalian sehat. Bila ada pertanyaan mungkin silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video ini ya ke teman-teman kalian gitu agar channel ini semakin berkembang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.